Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Neni yang pada video kali ini akan sharing tentang tanaman hias tanduk menjangan yang sebelumnya sudah saya bagikan info singkatnya di short video saya beberapa hari yang lalu. Tapi sebelum lanjut, sudah pada subscribe kan channel saya ini? Dan nanti kalau suka dengan video saya ini, kasih like ya. Kalau ada saran atau kritik, sampaikan juga di kolom komentarnya. Terima kasih ya. Oke, mari kita mulai berkenalan lebih dekat dengan tanaman hias yang bernama tanduk rusa atau simbar menjangan atau dikenal juga dengan sebutan tanduk uncal di daerah Jawa Barat, yang nama latinnya adalah Platycerium. Tanaman tanduk rusa ini adalah jenis tanaman paku. Biasanya hidup melekat atau menempel di pohon besar dengan daun menjuntai ke bawah mirip tanduk rusa. Tanaman paku tanduk rusa ini meskipun biasanya hidup menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya, tapi bukan parasit loh. Jadi, untuk tanaman yang menempel pada tumbuhan lain tapi tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya, tanaman tersebut disebut tumbuhan epifit. Jadi, berbeda dengan parasit, tumbuhan epifit ini dapat sepenuhnya mandiri. Air diperoleh dari hujan, embun, atau uap air. Nah, di rumah saya punya 2 tanaman tanduk rusa nih teman-teman. Seperti ini nih. Satu dulu saya beli dari lapak tanaman hias seharga 50.000. Dan yang satunya lagi, di video saya sebelumnya juga saya pernah ada membagikan satu video ya. Waktu itu saya berkunjung ke rumah sepupu saya dan waktu pulang saya dikasih tanaman simbar menjangan ini satu. Jadi satu saya beli, satu lagi saya dapatkan dari sepupu saya. Nah, ini dua-duanya alhamdulillah tumbuh subur, tumbuh sehat, dan sekarang dua-duanya sudah sama besarnya, menjuntainya juga sudah sama panjangnya. Dan ini saya untuk memudahkan pengambilan video saya turunkan dulu. Biasanya saya tempel di dinding nih teman-teman. Ini saya turunkan dulu untuk pengambilan video. Saya letakkan di tangga model A yang kebetulan saya punya di rumah. Sebetulnya nih teman-teman, tanaman paku simbar menjangan ini akan kelihatan lebih bagus kalau ditempel di pohon. Masalahnya di rumah saya sekarang sudah tidak ada pohon lagi. Dulu sih saya pernah punya tanaman simbar menjangan ini. Saya tempel di pohon mangga. Dan ketika pohon mangganya ditebang, otomatis tidak ada lagi pohon untuk ditumpangi oleh tanaman paku simbar menjangan ini. Nah, tanaman tanduk rusa ini akan muncul anak-anaknya seperti ini nih teman-teman. Bisa muncul di samping, di belakang. Nanti untuk memperbanyaknya atau ketika kita ingin memisahkannya, kita tinggal potong aja dengan pisau. Dipotong hati-hati, rapi, dan kita pisahkan dari induknya. Nah, satu tanaman tanduk rusa ini anaknya bisa banyak loh teman-teman. Ini aja yang saya punya ini sudah ada sekitar 3 anak yang muncul di samping kiri, kanan, belakang. Tapi saya biarkan saja, tidak saya pisahkan karena memang tidak ada tempat untuk menyimpannya lagi di mana. Jadi saya biarkan saja seperti ini ya. Nah, sekarang kita simak yuk 5 tips merawat tanaman hias tanduk rusa. Nomor 1 adalah pencahayaan. Untuk tanaman tanduk rusa ini,
sebaiknya pilih tempat penyimpanan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Kemudian, berikan air dan kelembaban yang cukup agar daun tanduk rusa tumbuh rimbun dan kuat. Jika terpapar banyak sinar matahari, daun akan mudah terbakar dan menguning. Yang kedua adalah media tanam. Sebaiknya tanaman tanduk rusa ini digantung atau ditempel di pohon, tetapi bisa juga digantung di tembok atau di dinding dengan menggunakan media tanam pakis lempeng yang bisa dibeli di penjual tanaman hias. Yang nomor 3 adalah kebutuhan air. Nah, teman-teman perhatikan ya, tanaman paku tanduk rusa ini memerlukan penyiraman rutin agar tumbuh subur dan tidak cepat menguning ataupun layu. Cara praktis untuk menyiramnya, saya biasanya merendam tanduk rusa pada bak cuci piring atau baskom kurang lebih selama 10-20 menit ya. Dan setelah itu, pastikan akar menyerap cukup air. Dan selanjutnya kita gantung kembali, tapi pastikan juga bahwa tanaman sudah mengering sebelum digantung kembali. Nomor 4 adalah suhu dan kelembaban. Karena berasal dari hutan, tanaman tanduk rusa ini biasa melekat pada pohon, jadi tanaman tanduk rusa ini menyukai tempat yang hangat dan lembab. Yang nomor 5 adalah pemupukan. Untuk menjaga tanaman tetap sehat, nutrisi tambahan berupa pupuk bisa diberikan setiap bulan. Nah, ini nih teman-teman, yang tadi saya bilang bahwa untuk memperbanyaknya kita bisa memisahkan anaknya dari induknya, dan ini adalah contoh dari anaknya yang dulu saya pisahkan. Seperti ini nih teman-teman. Dulu yang kecil ini adalah anak dari induknya yang satu ini. Saya sudah pisahkan dengan cara memotongnya dengan pisau, dan ini sekarang sudah tumbuh seperti ini. Dan ini sepertinya harus dipindahkan ya, dengan menggunakan pakis lempeng seperti ini. Nanti kita tinggal menempelnya di pakis lempeng ini yang bisa dibeli di lapak tanaman hias. Nah, kita tempel seperti ini, dan biasanya ada gantungan kawat untuk kita menggantungnya di dinding seperti ini nih. Nah, saya contohkan nanti setelah diikat pada pakis lempeng, kita gantung di dinding atau di tembok teras atau di mana saja sesuai selera. Contohnya seperti ini. Mari kita lanjutkan ya teman-teman. Selanjutnya, mari kita lihat tanaman paku tanduk rusa yang ditanam menempel di pohon. Kondisi seperti ini bisa disebut simbiosis komensalisme. Dan apakah simbiosis komensalisme itu? Simbiosis komensalisme itu adalah suatu interaksi antara dua makhluk hidup yang mana satu pihak diuntungkan sedangkan pihak yang lain tidak untung, tetapi juga tidak dirugikan. Nah, ini contohnya seperti ini nih teman-teman. Tanaman paku tanduk rusa ini hidup menempel dan menumpang di batang pohon ini. Dia tentu saja mengambil keuntungan karena bisa hidup dan tumbuh di batang pohon ini. Tetapi pohon ini juga tidak dirugikan karena tidak ada makanan atau apapun yang diambil oleh tanaman paku tanduk rusa ini. Dan lihat teman-teman, ketika ditempel di pohon, lebih indah dan lebih cantik bukan? Karena selain tanaman paku tanduk rusa ini memiliki tempat menumpang yang lebih leluasa, juga lebih tinggi dan lebih terbuka daripada kita menggantungnya di dinding atau di tembok di teras.
Oke, sekian saja dulu. Semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya.